Dr. Priyatno dan pemangku manakib pada malam ini, Ibu Hajjah Wastinah. Kita khususkan doa kita semua untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Amin. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin Amin. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Dokter Ucu. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit menyinggung makna syukur dari huruf Shin pada bulan Sya'ban yang ditulis oleh Hadratus Syekh Pengarsa Abu Awas Qaddasallahu Sirrah. Tentunya benang merah dari keseluruhan pembahasan yang dimaksudkan oleh Guru Agung kita semua, sependek penangkapan saya, dari huruf Sin yang bermakna syukur itu, syukur adalah tindakan kita yang kita lakukan tanpa henti, tanpa ada jeda, tak terbatas ruang dan waktu, serta keadaan. Itulah yang sering disampaikan oleh para mubaligh, para wakil talqin, para kiai. Satu hadis qudsi yang berbunyi, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Idza dzakartani, jika kau ingat kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, syakartani, maka pada saat yang sama engkau sedang bersyukur kepadaku. Sebaliknya wa idza nasyitani, wa idza nasitani, jika kau lupa kepadaku, kafartani, maka sesungguhnya engkau pada saat yang sama sedang kufur kepadaku. Jadi mengukur kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan zikir. Manakala setiap ruang, waktu, dan keadaan diisi dengan berzikir kepada Allah, maka ruang, waktu, dan keadaan itu bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun secara aksiomatis sebaliknya, ya, mafhum mukhalafahnya, kalau setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan kita lalai lupa kepada Allah, maka di saat yang sama kita sebenarnya sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Saya ingin mengembalikan memori kita semua kepada beberapa pembahasan yang sudah lama sekali. Mungkin file-filenya juga susah kita temukan di YouTube itu. Karena kita pernah mengalami sebuah musibah, eh, channel YouTube MOI ini hilang di peredaran gitu ya. Entah kemana dia. Saat itu saya masih ingat, eh, Yang Mulia Bapak Dr. Kiai Haji Akbar Mardani menyampaikan khidmat ilmiah yang kalau tidak salah intinya beliau mengatakan ada beberapa tindakan yang kalau itu dilakukan, ya, maka secara langsung Allah akan merespon perbuatan itu tanpa jeda, ya. Bahkan itu ditunjukkan dalam bentuk redaksi Al-Quran yang antara perbuatan dengan respon Allah itu tidak dijeda oleh kalimat yang lain. Kalau kita pernah membaca Muhammad Sahrur, misalkan ya, salah seorang mufasir kontemporer, kata beliau, bahkan kata beliau, Al-Quran itu tidak mengenal sinonimisasi. Misalkan surah Ar-Rahman itu banyak babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berulang kali Allah menyebutkan redaksi itu di dalam surah Ar-Rahman. Kata Muhammad Syahrur, itu meskipun redaksinya sama, lafalnya sama, itu punya makna yang berbeda untuk setiap ayat yang bunyinya itu. Artinya, ada banyak rahasia-rahasia yang kalau kita kupas dari aspek munasabatul ayat dan lain sebagainya, korelasi ayat dan lain sebagainya, meskipun untuk satu redaksi yang sama.
Ini canggih dan hebatnya Al-Quran. Saya sedang mengikuti pengajian tentang I'jazur Rasmil Quran dengan Profesor Sukriyadi Sambas, salah seorang wakil talqin Pangarsa Aba Aus. Jadi kajian itu menceritakan tentang mukjizat tulisan Al-Quran. Tulisannya saja, ya, itu adalah mukjizat. Kenapa misalkan dalam Al-Quran mengatakan yaum yang artinya hari dengan kata ayam, hari-hari, itu menunjukkan indikasi yang berbeda dan ketika dicek secara mizanul Quran atau keseimbangan dalam Al-Quran itu cocok dengan fakta-fakta ilmiah yang bisa kita temukan. Baik, saya tidak maksud ke sana, ya. Jadi ada beberapa tindakan manusia yang kalau dia melakukannya maka Allah secara langsung merespon tanpa jeda. Ini benang merah yang saya tangkap dari khidmat ilmiah beberapa dari yang mulia Dr. K.H. Akbar Mardani dari Bogor. Ya, yang pertama, ayat yang tadi saya bacakan, la ing syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambah karunia, nikmat, anugerah yang telah aku berikan. Jadi melipatnya anugerah, melipatnya nikmat, melipatnya karunia yang Allah berikan kepada kita itu, ya, kunci utamanya adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu, pasti aku akan tambah karunia itu, pasti aku akan tambah limpahan-limpahan yang telah aku berikan kepada engkau, kepada kalian, kata Allah. Itu langsung ini. In sakartum, la azidannakum. Jika kamu bersyukur, la azidannakum. Antara la in sakartum dengan la azidannakum itu nggak ada kalimat penjedanya. Nggak ada. Ya. Jadi langsung. Jadi kalau kita misalkan mengembalikan kepada konsep-konsep kajian-kajian dasar di dalam ulumul Quran misalkan ya. Jadi penyebutan sesuatu yang tanpa jeda itu pasti ada maknanya. Penyebutan yang didahulukan dengan yang dibelakangkan itu pasti ada maknanya. Contoh misalkan yang didahulukan dan diakhirkan itu ketika Allah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata jin disebut duluan sebelum kata al-insa. Jin diciptakan lebih duluan, ya, dibandingkan manusia. Maka Allah menyebut dalam Al-Qur'an jin duluan sebelum manusia karena sebelum menciptakan manusia Allah menciptakan bangsa jin terlebih dahulu. Jadi kerennya Al-Qur'an itu begitu. Yang pertama, jadi Allah akan merespon syukur kita dengan tanpa jeda. Nah, makna la azidannakum tidak selalu bermakna yang sifatnya matematika. Yang tiga jadi enam, yang enam jadi sembilan, yang satu jadi sepuluh jadi 100, dan seterusnya. Tidak selalu bermakna demikian. La azidannakum itu boleh jadi bukan pertambahan matematika, tetapi pertambahan keberkahan. Saya sering menyebut-nyebut ini. Kalau bulan yang lalu gaji kita, gaji saya bukan gaji kita, ya. Gaji saya itu 3 juta sekian, ya. Saya bisa bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Dan bulan ini juga gaji saya sebesar itu. Tetapi bulan ini saya bisa melakukan beberapa hal, ya, bisa memenuhi beberapa hal yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang saya lakukan pada bulan yang lalu. Padahal secara matematika jumlahnya tidak bertambah. Tetapi keberkahan dari jumlah yang sama itu semakin banyak di bulan ini tersebab apa? Tersebab seseorang melakukan kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Ini, ya, azidan nakum itu tidak selalu bermakna matematis. Ya. Bisa jadi bermakna substansial, keberkahan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Ya, tindakan manusia yang kalau itu dilakukan langsung direspon oleh Allah tanpa jeda, ya, adalah intan surullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah, yansurkum, pasti Allah menolongmu. Menolong Allah itu bagaimana sih? Menolong ajaran Allah, ya, menolong kehormatan agama Allah. Ya. Kita merasa tersinggung dan apa namanya, terusik ketika ada orang yang menghina agama Allah, menghinakan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan membela kehormatan agama Allah, kehormatan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, dan lain sebagainya, termasuk membela kehormatan ajaran, maka yang surkum pasti Allah akan menolong kalian tanpa jeda. Begitu. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ini isyarat-isyarat tentang bagaimana Allah akan merespon tindakan kita, perbuatan kita, yang ditunjukkan dalam bentuk lafal-lafal ayat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang ketiga, yang dekat dengan kita semua, Fadhkuruni azkurkum. Masya Allah. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Azkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, kuncinya adalah kita ingat kepada Allah. Jadi, ketika kita ingat kepada Allah, maka tanpa jeda Allah pun mengingat kita semua. Ini sering kita dengar dari guru agung kita semua. Ya. Mengingat Allah itu jauh lebih efektif dibandingkan meminta kepada Allah. Kan sering kita baca hadisnya. Siapa yang dirinya disibukkan dengan mengingat kepadaku, kata Allah, dibandingkan meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada orang yang sibuk mengingatku itu sesuatu yang lebih baik, yang lebih keren, yang lebih banyak, yang lebih melimpah, yang lebih afdol dibandingkan apa yang aku berikan kepada orang-orang yang sibuk meminta kepadaku. Ya. Kalau minta boleh jadi ditangguhkan, boleh jadi tidak dikasih, boleh jadi dikasih tapi sedikit. Tapi kalau zikir kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir kita langsung berhadapan dengan Allah. Langsung. Kenapa langsung? Karena hadrat Allah itu bukan tempat. Ya. Jadi dalam Miftahus Sudur yang sering diulang-ulang, saya sering mengulang-ulang ya. Salah satu eh, fungsi talqin itu adalah isol ila hadratillah. Jadi saya mursid ya, ketika proses talqin itu ada kerja isol. Isol itu apa? Mewusulkan, menyampaikan orang yang ditalqin ila hadratillahi, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwusulkan ruhnya kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadrat Allah itu bukan tempat, bukan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bukan. Hadrat Allah itu kata Syekh Jarnubi, ya, dalam salah satu syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hadrat Allah itu adalah situasi di mana kolbu manusia ingat kepada Allah. Ketika kolbu manusia ingat kepada Allah, maka pada saat yang sama dia masuk ke hadrat Allah. Jadi hadrat Allah itu bukan ruang, tapi keadaan di mana seorang hamba ingat kepada Allah, itulah yang disebut dengan duhul ila hadratillah, masuk ke hadrat Allah. Datang menjumpai Allah, ya, menghadap kepada Allah, ya. La hijab bainahu wa bainallah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi, padkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah. Aku pasti mengingatmu. Masya Allah. Jadi tadi, kalau doa mah bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak. Bisa jadi langsung, bisa jadi ya ditangguhkan. Bisa sedikit, bisa banyak. Ya, suka-suka Gusti Allah. Tapi kalau zikir, Allah sudah menjamin. Ya, Allah sudah menjamin. Bahwa aku akan berikan kepada orang yang sibuk dirinya berzikir kepada aku, sibuk mengingat aku, kata Allah, ya, aku akan kasih pada orang yang demikian itu sesuatu yang lebih baik, lebih keren, lebih banyak dibandingkan yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon-mohon, meratap-ratap, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, bukan berarti tidak boleh berdoa. Doa juga diperintahkan. Maka kita berdoa, kata Ibnu Athaillah Sekandar dalam Hikam itu, ya, berdoa itu bukan untuk mendikte Allah, berdoa itu. Allah itu tidak bisa didikte dengan doa kita. Allah itu Al-Qahhar, Maha berkuasa, berkehendak, terserah maunya Allah. Mau kapan, mau seperti apa, mau besar, mau kecil, mau cepat, mau lambat, terserah maunya Allah. Lah kita doa itu karena diperintahkan oleh Allah. Ada ud'uni, kata Allah, berdoalah, ya, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, ya, aku akan mengabulkan doamu. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, yang namanya akan itu kan belum, ya, mustakbal. Jadi hal ataupun mustakbal kan dalam apa, dalam ilmu sorof itu kan begitu. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan zaman hal ataupun mustakbal, sekarang ataupun masa yang akan datang. Nah, mari, karena guru agung kita semua sudah membimbingkan kepada kita semua untuk senantiasa berzikir kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dengan instrumen zikir dua yang diberikan kepada kita, jahri maupun sirri, ya, jahar maupun khofi. Yuk, semakin kita sibuk dengan aktivitas berzikir, maka di saat yang sama Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar bandingkan kepada orang-orang, pemberian Allah kepada orang-orang yang dirinya sibuk dengan memohon, meratap, meminta, berdoa kepadanya. Semoga kita istiqomah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi